Pak Faisal, Anda cukup keras begitu ya menyebutkan bahwa untuk PPN 12% ini perlu ditunda untuk penerapannya, padahal kita juga ketahui ini sudah diketok palu begitu dalam UU HPP begitu ataupun juga Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Seperti apa Anda melihat berkaitan dengan hal ini dan urgensinya kenapa untuk penerapan PPN 12% ini menurut Anda perlu dengan tegas begitu ya ditunda terlebih dahulu? Ya, waktu kita dihadapkan pada kenaikan dari 10 ke 11 juga kan situasinya sudah kurang baik ya. Ditambah lagi sekarang akan dinaikkan menjadi 12%. Karena apa? Karena eh, tergerus daya beli masyarakat, eh, dari pelemahan kurs juga kan pengaruh itu ke harga-harga kan. Eh, Gula pasir harga patokannya sudah dinaikkan jadi 17.500 dari 12.500. Beras juga naik, BBM juga naik kan. Sekarang sih masih ditahan-tahan begitu. Tapi karena kebutuhan pokok kita banyak yang diimpor. Misalnya apa? Terigu 100% diimpor. Eh, Bahan baku tahu tempe dari kedelai juga sebagian besar diimpor gitu. Nah jadi kalau ditambah resmi lagi 1%, 100 basis poin loh ini Ya. ya, itu tentu saja akan semakin menggerus daya beli. Belum juga disebabkan karena memang kenaikan apa namanya gaji ya, agak tersendat memang. Mhm. Kenaikan UMP-nya kan relatif terbatas gitu. Dan mengingat 2025 adalah bisa dikatakan tahun pertama pemerintahan baru, ya dikasih modal lah kepada masyarakat gitu untuk menghadapi tahun baru nanti dengan berbagai macam kemudahan gitu agar sumber pertumbuhan kita kan kira-kira 55% itu kalau kita lihat dari triwulan pertama ya, dari PDB kita kan berasal dari konsumsi rumah tangga. Jadi modal dasarnya adalah bagaimana menjaga daya beli masyarakat itu dulu lah. Kita melihat kondisinya begitu ya, di satu sisi juga kita ketahui bahwa belanja negara juga kan diprediksi akan terus meningkat begitu Pak Faisal, dan di satu sisi juga kita ketahui bahwa pemerintah juga dari tahun ke tahun terus berupaya untuk meningkatkan tax ratio begitu dari masyarakat. Nah, untuk poin ini sendiri begitu ya, suggestion dari Anda baiknya seperti apa Pak Faisal? Di satu sisi tetap bisa menaikkan pendapatan negara, tapi di sisi lain tentunya tidak memberatkan masyarakat. Strategi yang baik seperti apa Pak Faisal? eh, Banyak sekali yang bisa dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara ya. Eh, Pertama, masih windfall ini di komoditi, misalnya tahun 2022 lah yang saya ingat ya, itu penerimaan dari ekspor saja dari keluarga besar batubara HS 27 itu 1.000 triliun gitu. Kalau di berbagai negara itu dikenakan windfall tax profit. Di Mhm. Indonesia nol. Ya, Oke. jadi bisa dapat 250 triliun itu. Kenaikan PPN ini kira-kira ya meningkatkan penerimaan negara kira-kira 50-an triliun saja. Nah, yang 50 triliun itu kita hilangkan, ambil dari windfall profit bisa dapat 250 triliun. Oke, tapi sudah Sekarang tidak windfall lagi masih Pak Faisal? ya masih kalau dibandingkan tahun 2020 Mhm. harga batu bara masih di atas 100, Mbak. Masih di atas 100. Kemudian kalau kita lihat fasilitas-fasilitas yang diberikan itu yang namanya tax holiday lah, super tax deductible segala macam. Dan ingat juga corporate income tax sudah diturunkan dari 25 ke 22. Jadi kesannya di publik dunia usaha terutama yang besar-besar itu dikasih kualitas macam-macam demi untuk investasi gitu. Sementara rakyatnya ditekan terus. Mhm. Dirjen Pajak sendiri juga memiliki keterbatasan-keterbatasan begitu untuk terus melakukan ekstensifikasi. Memang sudah masuk ke dalam programnya, tapi mungkin
tantangan juga masih terus dirasakan. Nah, berkaitan dengan hal ini seperti apa Pak Faisal? Tadi kita sudah mendengarkan dari sisi pengusaha, begitu tadi yang disampaikan oleh Pak Sidi adalah seperti apa upaya ekstensifikasi instead of intensifikasi. Tanggapan Anda bagaimana? Setuju sekali. Kemarin kebetulan saya diundang oleh DPR, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara itu. Kita membahas betapa banyaknya celah meningkatkan PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Bayangkan biji nikel saja diekspor secara ilegal itu 5,6 juta ton dari 2020 ke 2000 sampai 2023. Kan hilang pendapatan kalau ilegal, iya enggak? Mhm. Banyak lagi emas ilegal, timah, korupsi merajalela, ratus-ratusan triliun gitu kan. Mhm. Itu kan yang hilang, itu yang bocor di dalam sistem itu. Ya. Mbok ya yang begini-begini ditertibkan. Saya setuju sekali dengan Pak Sidi. Kemudian yang windfall tax profit itu bukan membebani di perusahaan-perusahaan tertentu itu dapat windfallnya luar biasa. Oke. Nah windfallnya yang diambil Mhm. sebagian. Karena apa? Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bukan segelintir orang. Jadi windfallnya, profit normalnya, ambil semua. Ada Mhm. windfallnya ini diambil 25%. Bahkan di Mongolia tuh 70% diambil gitu. Karena ada perang Ukraina, kan ada positif negatifnya ya. Ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Nah, yang diuntungkan itu diambil sebagian untuk mengkompensasi yang dirugikan. Sehingga secara keseluruhan daya beli masyarakat itu stabil. Karena tekanan-tekanan akibat perang Ukraina dan perang di mana-mana ini kan sudah diderita oleh masyarakat kan dalam bentuk kenaikan harga karena kebutuhan pangan kita itu banyak sekali yang diimpor dan kita sudah defisit gitu. Oke. Apa yang kita impor? Mhm. Garam, gula, terigu, beras. Itu kan otomatis naik dengan kenaikan pelemahan nilai tukar rupiah Baik. kan. Mhm. Mhm. Baik, Pak Faisal, kita Gitu. kembali lagi tadi ke poin daya beli masyarakat begitu yang saat ini tengah menjadi concern atau perhatian dari banyak pihak. Ini adalah seperti apa daya beli masyarakat khususnya untuk kelas menengah ke bawah begitu Bapak. Apalagi nanti ketika untuk PPN 12% ini diterapkan, maka tentu kelompok ini juga akan lebih terdampak. Nah, apakah ini juga menjadi sebuah concern tersendiri bagi Anda begitu, Pak Faisal? Terutama memang menengah ke bawah ini kelihatan sekali dari data tabungan ya yang tergerus gitu. Simpanan masyarakat itu tergerus terus. Jadi Mhm. istilahnya kalau dilihat dari data LPS itu yang paling menderita adalah kelas menengah bawah itu dalam bentuk apa? Tergerusnya tabungan yang kita sebut sebagai sudah makan tabungan mereka itu gitu. Ini juga menjadi concern yang sangat besar. Nah, kalau kita lihat misalnya yang terakhir lah ya data otomotif misalnya, itu yang mobil-mobil mewah naik pertumbuhannya, tapi mobil yang paling murah gitu itu mengalami penurunan tajam sampai 20%. Sepeda Mhm. motor juga sudah mengalami penurunan kan ya, sepeda motor katakanlah kelas menengah bawah ya, walaupun tidak setajam mobil, tapi sepeda motor ini sudah mengalami minus. Data Juni belum keluar sih ya, Januari Juni. Belum lagi ditambah dengan macam-macam yang terjadi kenaikan ya, yang tidak tercermin di dalam inflasi itu. Oke. Mhm. Eee misalnya apa, harga obat, Ya. ya tarif penerbangan. Kemarin Mhm. saya Mhm. misalnya bertemu dengan teman-teman dari, mana namanya, Belitung ya, itu satu kali jalan itu 1,2 juta rupiah, penerbangan hanya 45 menit, Mhm. begitu. Mhm. Jadi, eee, please gitu, apa yang kita bisa lakukan untuk meredam ya, jadi ini Ya. bebannya makin berat. Nah, Mhm. bebannya yang paling berat adalah kelas menengah bawah. Oke. Tolong diringankan dulu, diberikan mereka waktu untuk bernapas. Ditambah lagi dengan realitas bahwa industri manufaktur
mengalami penurunan share terus-menerus. Benahilah industri manufaktur ini, jangan dikenakan yang aneh-aneh. Misalnya apa? Bea masuk anti dumping sampai Ya. 200%. Mhm, Ini kan mhm. udah ndak karu-karuan. Oke, oke.